Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya sapa yang saya hormati tamu istimewa kita pada hari ini. Tadi sudah diperkenalkan Mas Sadewa, terima kasih Mas Sadewa. Tamu istimewa dalam Leaders Lecture Series on Humanities Lewish yang merupakan tahun kedua pelaksanaan acara ini. Sejak tahun lalu kita adakan Lewish yang menampilkan para pemimpin perusahaan, kemudian pemimpin dimanapun, bidang apapun, dan pada hari ini hadir di tengah-tengah kita Mr. Chang Kun Shin yang akrab dipanggil Pak Sin. Luar biasa, beliau sangat cinta pada Republik Indonesia. Mungkin tadi teman-teman melihat Pak Sin menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan fasih sekali ya. Jadi ada dua Sin yang kita kenal yang cinta sekali pada Republik Indonesia. Yang pertama adalah Shin Taeyong, dan yang kedua kita kenal pada hari ini ya, anak-anakku sekalian, mahasiswa, teman-teman dosen, yaitu Bapak Shin, ya, Pak Chang Kun Shin. Beliau adalah Presiden Direktur PT Kiwung Sekuritas Indonesia, yang juga familiar disingkat KSI ya, Mr. Shin ya. Baik, selamat datang Pak Shin di Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Universitas Indonesia. Beliau juga hadir dalam Dies Natalis ke-84 bulan yang lalu. Kemudian saya sapa juga di sini manajer kerjasama dan ventura FBUI, Ibu Eva Latifah, SPHD, yang koordinasi ke acara pada hari ini. Bersama rekan saya sapa Ketua Manajer Sumber Daya Manusia, Manajer SDM Dr. Tamara Adriani Salim. Terima kasih Ibu atas kehadiran Ibu. Dan acara ini juga diselenggarakan bekerjasama dengan Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan, ya, Ibu Margareta Aulia Rahman. Selamat pagi Ibu Reta, terima kasih Ibu Reta dan juga Bu Eva yang sudah menyampaikan informasi ini kepada para mahasiswa yang saat ini sangat bersemangat Pak Shin ya untuk mempelajari bagaimana ya berinvestasi ya, secara benar. Nah, ini ada pakarnya pada hari ini. Dan juga di sini hadir Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Universitas Indonesia. Ini saya lihat ya, Ibu semua para dosen, Bapak Ibu, ada Mas dan tentu saja Pak Hanif, dan yang juga istimewa Ketua Panitia Dies Natalis ke-84 FBUI, Bapak M. Prabu Wibowo, SPHD. Terima kasih Pak Prabu yang sudah bersusah payah, bekerja keras, bekerja istimewa, menyelenggarakan, memimpin penyelenggaraan rangkaian acara Dies Natalis ke-84 FBUI. Dan tentu saja yang saya cintai, mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang selalu membanggakan, dan juga mahasiswa Universitas Indonesia ya, yang hadir pada Lewish pada hari ini. Dengan rasa bahagia dan penuh semangat, kita semua berkumpul di sini hari ini untuk merayakan sebuah acara istimewa dalam rangkaian Dies Natalis ke-84 FBUI yang mengetengahkan talk show gelar bicara tentang literasi keuangan dan investasi. Tadi topiknya dibacakan Smart Money, Soul Style, Strategies for Korea Inspired Investing. Ya, jadi tentu saja tekanan kuliah umum yang disampaikan oleh Mr. Shin pada hari ini ya itu tidak hanya pada masalah investasi ya, tetapi bagaimana berbudaya investasi yang baik dengan meneladani ya pengalaman-pengalaman ya terutama yang dikembangkan
dialami oleh rekan-rekan kita di Korea, ya, khususnya di Seoul. Jadi di sini ada Seoul Style. Ya. Baik, kehadiran Bapak, Ibu, serta saudara mahasiswa semua sungguhlah kehormatan bagi kita, dan bersama-sama kita akan menjelajahi dunia keuangan dengan sentuhan khusus. Nah, ini budayanya di sini ya, saudara-saudara ya. Sentuhan khusus Korea yang akan dipaparkan oleh Pak Shin. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dihadapkan pada tantangan dalam mengelola uang dan memahami pentingnya investasi. Pada hari ini, marilah kita pelajari bersama-sama bagaimana konsep-konsep keuangan dan investasi terinspirasi dari budaya Korea yang kaya dan penuh warna. Ya. Jadi bagaimana pula dengan sentuhan budaya Indonesia dalam berinvestasi? Nanti mungkin teman-teman mahasiswa yang punya pengalaman berinvestasi bisa bertukar pikiran dengan Pak Shin nanti pada sesi tanya jawab ya Pak Shin. Baik. Melalui perbincangan cerita sukses dan panduan praktis dari Mr. Shin yang telah berhasil mengelola keuangan dengan perusahaannya PT Kiwum Sekuritas Indonesia, kita akan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang cara mencapai tujuan keuangan dan investasi kita. Jadi mengapa PT KSI kita hadirkan di sini? Karena di Korea PT Kiwum Sekuritas Indonesia menjadi ya nomor satu, selalu menjadi nomor satu ya Pak Shin ya, dalam bidang investasi dan keuangan. Boleh kita tepuk tangan yang selalu berperforma terbaik ya. Dan juga PT Kiwum Sekuritas Indonesia juga telah beroperasi di Indonesia, dipimpin oleh Pak Shin yang sudah 20 tahun yang tinggal di Indonesia. Jadi darah beliau sudah tercampur dengan darah Indonesia ya, makanan beliau juga sudah makanan Indonesia gitu ya. Jadi terima kasih banyak Pak Shin dan teman-teman PT Kiwum Sekuritas Indonesia yang turut berkontribusi bagi kemajuan Republik Indonesia yang kita cintai. Melalui perbincangan ya cerita sukses yang kita akan dengarkan nanti dari Pak Shin, dan tentu saja untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bersumbangsi untuk menjadikan kegiatan pada hari ini yang sukses. Dan saya yakin hari ini akan menjadi awal perjalanan finansial yang lebih baik bagi kita semua. Mari kita pahami bahwa pengelolaan uang bukanlah sekadar menghitung penghasilan dan pengeluaran, tapi juga melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana uang dapat bekerja untuk kita. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada Mr. Shin, peserta dan panitia yang telah berkontribusi untuk menyelenggarakan PWS pada tahun ini. Semoga acara ini dapat menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk mengambil langkah-langkah menuju pencerahan finansial. Terima kasih. Kamsahamnida. Terima kasih dan selamat mengikuti acara. Ya, ketika mereka sudah di kuliah, saya juga kebetulan ya saya juga dapat di kuliah di Seoul National University. Tapi saya waktu itu juga sebenarnya jurusannya pendidik. Cuma saya hanya untuk dapat informasi di komunitas di dalam universitas. Jadi Indonesia juga sekarang sudah mulai. Jadi sekarang informasi itu sudah beda dengan Korea. Di sini juga semuanya bisa mendapati dengan data. Nanti itu kita coba dipelajari. Kalau investasi itu semuanya dengan uang kecil pun bisa. Kita banyak harus ada 1 juta lebih atau 10 juta lebih. Enggak, cuma 110.000 aja bisa diinvestasikan. Dan saham-sahamnya juga banyak jenis, reksadana banyak jenis, obligasi pemerintah dijaminkan juga ada. Ya, jadi kita memang banyak untuk diinvestasikan. Cuma yang kita jangan mengikuti yang influencer yang cakep, cantik, yang mereka yang diarahkan, ya biasa kita banyak yang mengikuti kan. Jadi ya jangan, itu bukan investasi. Kita
investasi yang benar itu kita harus belajar tahu, dan setelah itu ya lebih enak kan ya kalau meskipun ya saya yang surveikan riset perusahaannya sendiri atau accelerate itu investasinya di mana, banyak jenisnya, ada saham, obligasi, jenis sistem lainnya, kita belajar dulu masuk, tapi meskipun mungkin sakit hatinya mengurang dari pada orang yang tertentu yang dirugikan. Jadi ya ketika kita muda harus berani. Saya nggak bicara dengan harus investasi saham ya, apapun ya kita cobain, tapi harus yang diawasi oleh OJK dan Bapepti. Dan selain itu saya bisa umum investasi bisa bodong atau tidak jelas. Di sini banyak terjadi yang influencer yang kayak robot trading, ya AI, yang mana ada kalau ada yang orang yang ditawarkan, wah ya pukul saya menguntungkan 100% sebulan. Kalau gitu dijawabkan, kamu aja investasi. Apa yang ditawarkan saya? Ituin aja. Dan itu nggak terjadi. Mungkin untuk pancing-pancing sekali mungkin bisa dibayarkan. Dan setelah itu dia membawakan teman-teman, semuanya nggak dibayar. Ya bisa terjadi kayak gitu. Jadi ya walaupun yang jurusannya berbeda, investasi itu bukan yang orang yang tertentu yang belajar ekonomi atau ya dia kerja di bidang finansial. Kita harus belajar yang finansial, wah itu di luar ya jurusan atau apapun untuk masa depan. Kalau ya orang tuanya ya mampu untuk ya dibiayakan di hari tuanya, ya nggak apa-apa. Cuma rata-rata enggak kan, ya kita harus mandiri, harus kita harus berkembang ya ilmu atau Oke, ternyata seperti paparan yang diberikan oleh Mr. Shin tadi bahwa tidak ada perbedaan signifikan ya antara warga negara Korea ataupun generasi muda yang ada di Indonesia, teman-teman. Karena kita semua sekarang sudah masuk ke era digital ya Pak ya, yang dimana kita bisa melihat bagaimana prosedur atau bahkan sistematika dari investasi saham itu sendiri. Baik, dari tadi kita ngomongin langsung ke teoritikal dari investasi saham ini Mister, tapi kita masih belum tahu nih Mister tentang kayak bagaimana sih caranya untuk memulai investasi saham begitu. Jadi pertanyaan ini mungkin akan menanyakan tentang prosedurnya. Jadi bagaimana cara memulai investasi saham di Indonesia, khususnya bagi teman-teman di sini juga atau mungkin Bapak Ibu yang masih belum pernah melakukan investasi sebelumnya. Itu sebetulnya sekarang era digital itu investasi itu sangat mudah memulainya. Sekarang buka rekening bank aja bisa lewat online. Apalagi saham, reksadana, mungkin ya teman-teman ada yang investasi reksadana di BNP Reksa, yang pasti itu menggunakan untuk memulaikan investasi. Jadi saya mau disampaikan ada yang kata-kata Korea itu 시작이 반이다. Mungkin ada yang mengerti. Jadi mulai itu udah apa itu? Saya sudah setengah jalannya. Jadi yang pentingnya ya pikir-pikir investasi aja itu nggak ada gunanya. Kita mulai untuk buka rekening, taruhkan ya sebagai jajan sebulanan, yang mulainya dari situ aja. Dan sambil belajar jangan ikuti yang orang-orang tertentu yang diarahin, dan ya mungkin pokoknya yang penting itu yang belajar yang rajin ya untuk ya. Oke,
Oke, baik. Ternyata untuk memulai investasi saham ini, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa langsung ikut coba gitu ya Pak. Tapi kita harus teredukasi terlebih dahulu, harus well educated terlebih dahulu. Karena banyak sekali ya tadi yang Mr. Shin sampaikan, banyak investasi bodong, banyak yang menjanjikan returnnya 100% begitu ya Pak. Kita tidak boleh percaya segitu aja teman-teman. Oke, mungkin ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Untung. Bagaimana sih tips-tips dalam berinvestasi dan apa aja yang harus diperhatikan mungkin yang sebelumnya tadi Mr. Shin belum sempat mention? Investasi ya untuk belajar dari ulang-ulang terus ya. Ya pokoknya banyak caranya. Mungkin yang kita malukan idenya kita saja cukup untuk membantu belajar pasar modal ya uangnya, tapi nggak cukup lah. Kita harus beberapa kita malukan yang bertata OJK, ya kan? Kita kalau menarik tentang investasi itu kita bisa cari lewat Google juga, banyak acara. Karena sekarang di OJK pun mendorongin masyarakat termasuk mahasiswa itu mereka diutamakan di literasinya. Jadi nggak sampai yang terjadi nggak jelas literasinya. Jadi yang mereka diarahin. Jadi kita juga sekarang banyak memulai literasi dengan mahasiswa. Kalau keperluan ada, ya silakan di kontak di Universitas. Kita sediakan senang hati untuk membuka acara investasi. Ini ada teman-teman kita yang Saudi, ini semuanya sebetulnya profesional investor dan investor literasi yang mereka yang bisa diajarkan. Yang mungkin daripada saya mungkin lebih jauh lagi ya. Tapi pengalaman memang saya lebih banyak. Ya, sebenarnya kita bisa sediakan kalau perlu auto ya kita yang bisa apapun kita siap untuk pelajari mahasiswa UI. Tepuk tangan dulu teman-teman yang ternyata sharing session dari Mr. Shin ini sangat membawa insight baru nih Pak. Karena terima kasih banyak, mungkin teman-teman di sini juga masih awam juga tentang masalah investasi, apalagi mungkin financial literasi itu sedikit jarang gitu ya Pak kita temukan gitu. Oke, baik, mungkin sampai sesi acara selanjutnya kita akan melakukan tanya jawab yang dimana nanti teman-teman ataupun Bapak Ibu di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar investasi dan juga saham. Oke, langsung kita mulai aja ya session. Baik, boleh ada teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya. Kita kecualikan dengan investasi saham atau apa ya, budaya Korea juga. Oke, boleh. Jadi kalau teman-teman yang suka IKES juga boleh, masih militer juga boleh. Oke, boleh. Coba yang mana nih teman-teman yang suka budaya Korea atau bahkan ada yang oke, baik Ibu. Selamat pagi Bapak Shin. Terima kasih atas kesempatannya. Topiknya sangat menarik, mengajak kita untuk belajar tentang investasi dan melek tentang finansial sejak dini. Pertanyaan saya, nanti bisa tidak ya Pak, kira-kira kita diajak berkenalan ke website Kiwung, karena saya barusan mengecek websitenya, namun mungkin karena saya awam, jadi saya tidak tahu harus memulai dari mana. Kemudian, yang kedua, ketika kita mulai berinvestasi, bagaimana kita bisa membaca keadaan? Misalnya, waktu itu saya punya teman dan dia sangat pandai membaca keadaan.
dia selalu update berita setiap hari, jadi dia tahu kapan dia harus menjual sahamnya, kapan dia harus membeli. Apakah kita harus setiap saat melihat pasar modal itu atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bu. Sebetulnya yang Ibu yang disebutkan itu trader. Kita nggak bisa seharian kita watching di aplikasinya. Nanti belajarnya kapan, kerjanya kapan. Saya pun investasi. Cuma saya investasikan yang saya sebelum dibelajarkan. Oh, saya sekarang tertarik kayak BCA. Tertarik. Oke, saya belajar dulu. Kedepannya, makanya perasaannya wah ini Indonesia akan finansial sektor itu sangat bagus. Jadi kita jangan melihatkan sehari-harian. Itu trader. Jadi kita bukan trader semuanya. Jadi kita yang percaya dan kita merasakan dari risetnya dan dari kitanya. Oke, kita coba lakuin aja. Tapi saya sarannya, tadi saya jangan yang investasi dengan satu saham aja. Jadi ya reksadana yang lain juga sama. Kita investasi dengan beberapa minimal 5 saham. Jadi 5 perusahaan saja. Tapi sektornya semuanya masukin di bank itu percuma. Jadi menjadikan satu aja. Jadi kalau investasi itu 5 saham, tapi sektornya berbeda. Biar kita menjaga risiko. Sebab nanti kita kirain bank bagus, tapi suku bunganya naik turun nanti jadi itu dampaknya Islam itu turun. Jadi itu pergerakan saham itu sebetulnya bergerak duluan. Jadi akan kejadian kedepannya ada apa-apa, mereka bergeraknya apa yang akan disepakati. Jadi kita jadi kalau saya jangan, tapi kita harus membacakan Quran dan kita pokoknya sekarang mungkin ada yang menarik dengan saham. Kalau kita sejak kita tanam uangnya sendiri, mulai uang untung atau tidak. Jadi kita pantaukan, tapi jangan setiap hari melihat kita untuk belajar jangka pendek kan. Investasi saham itu jangan investasinya jangan pendek, harus biasa. Dan saya untuk mahasiswa ya, saya inginkan kalian harus membacakan Quran minimum seharian, mungkin satu atau dua, dan berbeda. Jangan lihat Quran aja terus, jangan lihat kita satu aja terus, jangan lihat kompas aja terus. Itu harus menjadikan ini. Itu bukannya jurusan apa itu semuanya menurut aku ya. Jadi saya walaupun saya tamatnya pendidikan, memang saya mau menjadi guru. Jadi ya di kuliah itu menjadi guru sangat susah. Pilihan mungkin jalur itu seperti kita lagi. Tapi itu basicnya. Jadi ketika kita belajar, kita baca Quran itu nanti kita kalah dengan ya tamat yang besar itu. Oke Ibu, apakah terjawab pertanyaan Anda? Oke, baik. Selanjutnya mungkin kita akan tanya siapa lagi yang mau tanya Pak ya? Oke, baik Ibu Eva, boleh. Dari sini, terima kasih. Mr. Saya punya pertanyaan ini sebetulnya karena saya memang nol banget ya, nggak tahu banget investasi karena
produk jadul kali ya. Jadi benar-benar kalau investasi itu yang ala lama, model lama yang mungkin ke tanah, emas, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya saya bertanya agak sedikit ini praktis, kalau kita misalnya buka di Kiwum, kita masuk ke aplikasi. Nah, kan saya nggak tahu apa nih, benar-benar bego istilahnya gitu ya, bodoh lah untuk investasi ini. Nah, saya nggak tahu kan, saya masih taruh di mana gitu, apakah mau beli saham A, B, atau C. Nah, kalau kita pakai kayak gini, apakah misalnya saya penting taruh nih uang sekian, terus nanti kita serahkan kepada Kiwum untuk memilihkan perusahaannya atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Sebetulnya di Indonesia dalam regulasinya itu nggak bisa di uang sendiri, untung sendiri, rugi sendiri. Itu ibaratnya bagus. Tapi ada yang orang-orang jahat, wah pacik-pacik, ya kamu boleh pakai namanya ya, nanti saya balikin berapa besar. Itu kejadian bisa apa ya nanti yang mungkin teman-teman pernah dengar, bukan makanan aja ada goreng-gorengannya, saham juga ada goreng-gorengannya. Jadi ya yang sekarang banyak yang orang saham goreng-gorengan, yaitu ketika perlu untuk putarin saham itu banyak yang orang tawarkan namanya, dan mereka dari nama dan mereka berikan beberapa itu. Jadi OJK itu diawasin karena itu kejadian kalau sebab yaitu apa ya kejadian bermasalah, nanti ujung-ujungnya dampaknya yang orang yang mencari uang yang itu dipidanakan. Jadi investasi itu sendiri aja, lebih aman, lebih baik, untungnya juga dengan tangannya sendiri, ruginya juga tangannya sendiri. Jadi lebih kurang apa ya lebih safe. Jadi kita bisa bantu, tapi kita bisa arahin apa yang rekomendasikan. Tapi kita nggak bisa dijadikan untuk untungnya tertentu. Jadi wah ini saya rekomendasikan saham ABC, saya untungkan setahun 10% lebih. Itu kita ada yang orang gitu itu. Dan kalau mulainya emang gampang. Ya tadi saya sebutkan sekarang secara online juga banyak sekuritas banyak, cuma belum aja yang selain juga banyak. Cuma yang terpilih yang paling bagus, yang paling mudah. Yang sekarang kita lagi aplikasinya, karena Korea itu emang teknologi itu canggih ya. Jadi kita membawakan sistemnya dari Korea. Itu sekarang lagi mempersiapkan, dan saya sedikit ya promosikan tentang Kiwum Sekuritas. Kita tanggal 15 Januari kita launching aplikasi baru untuk yang user friendly, user interface. Jadi yang untuk memulaikan saham itu mulai. Kita nanti ya kalau dapat informasi itu banyak. Kita juga setiap hari dalam Instagramnya Kiwum Sekuritas sendiri kita rekomendasikan saham. Tapi itu cuma rekomendasikan. Nanti coba detailnya. Kalau lewat Google kita bisa banyak dapat hal-hal yang berita. Oke, baik. Seperti yang kemarin saya sempat stalk Instagram Kiwum Mr. Shin. Setiap hari ada story tambahan gitu ya di Instastory-nya mengenai kayak update saham hari ini, siapa yang lagi boosting, mungkin siapa yang lagi down begitu ya Mr. Shin. Tapi sebelumnya kemarin saya masih belum ngerti apa-apa Mr. Shin, tapi semenjak sekarang Mr. Shin datang ke sini membagikan knowledge sharing mengenai investasi saham, mungkin saya semakin lebih mengerti begitu ya Mr. Shin. Oke teman-teman, mungkin ada yang masih mau bertanya. Oke, di sana boleh ada mic di depannya.
Oke, baik. Halo, cek saya dengar. Annyeonghaseyo, izin bertanya, Mr. Chang Husin. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Faiz Akbar dari S1 Ilmu Perpustakaan semester 1. Izin bertanya, Mr. Chang Husin. Jadi saya kan sudah pernah atau dari kelas 2 SMA itu investasi di Bibit. Jadi lebih ke pasar saham, kan kalau di Bibit itu ada pasar saham, obligasi dan reksadana. Nah, kadang-kadang tuh kita bingung juga di Bibit. Kadang portofolio yang kita investasikan itu nggak sesuai gitu. Jadi di portofolionya di Bibit itu mereka selalu menawarkan sahamnya tuh selalu naik dan nggak ada turun atau naiknya gitu. Jadi ketika kita investasi ya udah langsung jual-jualan aja gitu, bisa stamsin. Jadi pas mahasiswa juga kemarin tuh sempat ya lumayan minus juga. Jadi mungkin bisa di tips and triknya gitu, investasi biar untung juga gitu. Oke, terima kasih. Musabida. Ya itu yang hal yang perlu kita edukasikan. Jangan yang rekomendasi dari ya perusahaan tertentu. Dan itu yang kalau naik itu emang manis. Tapi kita sejak udah ya turun itu turunnya sampai kapan kita nggak bisa prediksi. Jadi itu bisa menjadi kecewakan untuk investasi yang kayak saham, reksadana kayak gitu. Jadi ya lebih baik ya tadi saya umumkan, jangan rekomendasi ya kita dilihat untuk untuk pikirkan dan emang hal-hal sekarang ya emang yang tahun politik emang bergerak politik juga sama. Ada yang saham politik yang kayak ya pemegang sahamnya Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, bergerak lah. Tapi politik juga sama. Tapi itu juga harus kontinuasi karena setiap orang itu pemilih ya itu nanti ya adik-adik lah saham. Kalau naik sejak jadi dalam politik naik 100%, kalau orang tertentu yang dari pendidikan bisa turun lebih dari 100%. Jadi yang kayak sekarang ada seasonal sahamnya juga, yang menariknya sih. Tapi itu juga coba merasakan boleh. Tapi saya tadi udah umumkan, jangan yang satu persatu yang direkomendasikan semua investasi. Jadi mungkin mungkin dari situ ya banyak rekomendasikan. Karena yang pilih yang terlalu banyak naik. Kita bisa lihat kan dari grafiknya atau kinerja di hitungannya. Karena yang perusahaan di listing kompetisi di IDX itu bagusnya kita bisa semua dihitung dalam kinerja atau pergerakannya dan pemegang sahamnya siapa aja dan semuanya kita bisa. Jadi jangan ikuti mungkin dari rekomendasinya aja, betul-betul aja. Harus belajar dahulu. Asal kita. Oke, sudah cukup menjawab, Ahmad? Oke, baik. Mungkin masih ada waktu nih teman-teman atau Bapak Ibu sekalian untuk sesi tanya jawab. Baik, boleh. Perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Baik, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Cangkunsin, Jomona Cindida, Sin Cangkunci. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya dan kesempatannya untuk bertanya.
Nama saya Monika Maharani, mahasiswa tahun kedua program studi ilmu perpustakaan. Jadi kegiatan investasi kan memang terpengaruh pada peristiwa yang terjadi di dunia. Dan dalam hal ini kita dapat mendapati bahwa terdapat goncangan-goncangan peristiwa yang terjadi. Misalnya perang Ukraina dan Rusia, kemudian COVID yang tentunya mempengaruhi perekonomian secara global. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita atau trader-trader dalam mempersiapkan diri menghadapi goncangan-goncangan ini. Kebetulan saya juga melakukan investasi saham dan reksadana, tetapi saya menggunakan aplikasi aja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, aplikasi bagus juga ya. Ya itu emang di dunia itu goncangan itu setiap saat pasti ada. Nah, cuma tentangnya dari luar negeri atau dalam negeri juga ada. Ya mungkin ya banyak yang hal-hal terjadi. Jadi itu yang menarik. Kita yang harus mengetahui setiap saat itu. Saya tadi sebutkan teman-teman harus baca cerita seharian satu atau dua. Dari dalam yang berita itu kita bisa merasakan atau kedepannya kayak bagaimana sekarang banyak isu-isu perang ya dari Amerika, Rusia, Ukraina sangat sensitif negara-negara yang beberapa itu sebetulnya dampaknya pasti ada. Tapi kita melihat makro itu keseluruhan Indonesia itu memang sangat bagus. Karena Indonesia itu kita yang mungkin saya nggak bisa sebutkan, kita tahu semua negara luar biasa dan sumber daya bukan manusia daya alami juga luar biasa. Ya, jadi pusat Korea juga dari masuk ya, karena oleh Korea sendiri juga susah. Ya kita lihat apa yang saya juga sedikit main di saatnya Korea. Kalau ada isu ada investasi di Indonesia bersama, ya itu yang isu yang tentu itu kita bisa tahu dari kita. Jadi yang sebetulnya yang yang isu-isu yang luar negeri atau dalam memang sekarang juga apa ya di dalam politik. Jadi Indonesia juga harus dilihat nih. Kayak tadi saya sebutkan terkait dengan ya orang-orang politik harus ada di sana. Ya bisa betul besar, tapi kuncinya juga bisa besar. Jadi ya kita bisa mengukurkan diri. Ya mungkin bisa lewat YouTuber dan bisa lewat YouTube juga. Ya dan lain-lain kita bisa source-nya sangat luas kan. Nanti itu kita rasanya akan baca dampaknya besar di Indonesia. Kita sementara di aja itu juga salah satu cara. Jadi wait and see juga salah satu cara. Tapi selain sisi kita semua harus dulu. Dan deposito sekarang sudah ya lumayan 6% lah. Tapi ya kita di jadi yang itu salah satu solusi. Oke, Bu Nika, apakah menjawab pertanyaan dari Bu Surshin? Sudah terjawab, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, baik. Teman-teman atau Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin bertanya? Oke, ada Bu Surshin. Oke, boleh langsung diperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Annyeonghaseyo. Perkenalkan, saya Dia Putri Yanti dari mahasiswa program uji ilmu perpustakaan tahun kedua. Jadi sebagai orang awam mengenai investasi, jika saya atau mungkin teman-teman lainnya ingin mulai melakukan investasi jangka pendek, bagaimana strategi yang efektif untuk merencanakan investasi jangka pendek tersebut yang dapat memberikan hasil maksimal dalam waktu singkat? Terima kasih. Jangka pendek itu sebetulnya
lebih baik taruhkan yang tempat nyaman. Itu ya bisa saya simpulkan ya deposito atau obligasi. Dan boleh juga yang sebagainya untuk saham juga. Cuma saham itu kita nggak bisa prediksi. Jadi ketika wah ini saya uang darurat, tapi sekarang sahamnya lagi tinggi, kita harus finalisasi, harus tutup dengan rugi. Jadi ya betul aku untuk ya jangka pendeknya ya bisa yang orang ya bisa diukurkan kan, misalnya jangka pendek aku itu 3 bulan, ada juga orang sudah 1 bulan. Ya biasanya kita jangka pendek itu 3 bulan atau 6 bulan. Tapi ya kalau 6 bulan ya makin panjangnya menurut aku porsi ya dalam 30% pun ambil saham itu lebih baik untuk keuntungan seluruh. Jadi kita walaupun ada ruginya pun tutup oleh deposito atau obligasi. Tapi kalau untungnya lebih menarik lah, itu sukses investasi. Cuma kalau semuanya saham ketika rugi kita harus finalisasi, itu yang dan itu kecewakan. Jadi bukannya saya nggak mau lagi dengan yang saham atau besar. Terima kasih. Oke, apakah menjawab pertanyaan dari Mr. Ship? Sudah terjawab, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bertanya, teman-teman? Oke, Anis Besar Mister. Oke, boleh diperkenalkan namanya dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Selamat pagi, Mr. Ship. Perkenalkan, nama saya Dimas Wijaya Saragi. Saya merupakan mahasiswa ilmu perpustakaan. Saya ingin bertanya, menurut Mr. Ship, bagaimana kami selaku mahasiswa menemukan financial literasi atau pengetahuan fundamental terhadap investasi, agar kami selaku mahasiswa menghargai keberadaan uang. Karena menurut saya kami selaku mahasiswa itu lebih berperilaku konsumtif. Terima kasih, Mr. Sip. Memang itu literasi itu tadi saya sebutkan banyak yang ide-ide dan seminar tentang pelajaran. Jadi kita bisa lewat Google juga bisa, atau kalau Pak Untung bisa sekali lagi atau beberapa kali juga boleh. Jadi kita sediakan literasinya. Kita yang itu yang kita bekerjanya kita nggak perlu yang lain-lain. Kita membantu. Nanti itu kita menghargai di OJK-nya. Ya, tolong nanti dikasih kesempatan kita belajarin. Dan kita selain itu juga kita ada offline event, online event, jadi boleh mengikuti secara investasi. Dan Oke, Jimmy, apakah terjawab atau masih ada yang ditanyakan? Dan saya ingin menanyakan pertanyaan selanjutnya. Mungkin sekarang lagi marak yang namanya signal investment. Jadi mendengarkan signal dari beberapa finansial yang berkecimpung di situ. Tapi kebanyakan dari mereka itu memberi signal supaya kita terjun di dalamnya. Misalnya kita harus semakan rugi. Bagaimana sikap kita untuk menyeleksi ini? Jadi kita tahu ini sahamnya baik atau tidak. kalau yang kita dasar dari fundamental ya, bukannya teknikal. Teknikal itu bergerakan. Banyak yang investasi itu dua tipe. Satu itu melihatkan teknikal. Itu secara grafiknya atau pergerakannya, naik turunnya, dan volume-nya. Jadi kalau untuk mahasiswa itu harus belajar daripada teknika, harus belajar di fundamental.
Jadi fundamentalnya ketika aman, tapi bisa saya itu ketika ada isu untuk perusahaan, ada yang kamu ada perjanjian dengan misalnya gas, seperti perjanjian dengan Pertamina diperpanjang ikan, itu bisa langsung mengaruh. Jadi bisa turun, tapi jika perusahaan itu fundamental secara aman, walaupun ya sudah tentang Pertamina berpanjang, ya kita nggak usah grogi, nggak usah ketakutan, itu pasti kembali harga yang wajar, kita bilang wajar. Tapi yang dari saya sebutkan yang saham-saham gorengan, kita mengikuti sesuatu yang mereka naiki, kita investasi di atas, tapi ujung-ujungnya mereka jual-jual dan kerugikan ke yang investor, pure investor itu banyak terjadi. Jadi banyak kecewaan. Tapi yang saham harga yang pada misalnya kita ya sempurna, ya mungkin kita turun, yang fundamentalnya bagus, kita harus berani investasi di harga bawahnya juga boleh. Yang mungkin sekarang butuh harganya banyak turun ya. Mungkin sekarang bisa saatnya, tapi saya nggak bisa rekomendasi ya. Nah, saya juga ya sebagai investor investasi untung, saya percaya perusahaannya, saya investasi di harga bawah. Nanti average price-nya saya waktu IPO 350 perak, tapi sekarang sudah 90-an, tapi jika saya sampai 60-an saya banyak investasi. Jadi itu average-nya, price-nya down kan. Jadi kalau saya secara investasi cara saya. Terima kasih Ustaznya. Oke, baik. Oke, Pak Untung, boleh Pak. Terima kasih Mbak Tania, Pak Sin. Saya mau merespons dulu tadi pertanyaan yang terakhir ya. Jadi luar biasa rupanya dari forum ini kita melihat anak-anak saya semua ini mahasiswa, anak saya juga seusia kalian ya. Jadi kalian ini anak-anak saya ya. Ini luar biasa ya Pak Sin yang sudah berani berinvestasi, ada yang dari kelas SMA kelas 2 tadi ya sudah berinvestasi ya. Sementara saya pun Pak Sin seperti Bu Eva ya, investasinya mungkin masih investasi yang berupa fisik gitu ya Pak ya. Ya usia-usia kita yang utama yang mungkin tanah, rumah atau apartemen gitu ya, tapi belum berani ke yang liquid gitu ya Pak Sin ya. Nah itulah kenapa ya mahasiswa sekalian yang saya cintai, kita adakan sesi-sesi yang seperti ini ya, dengan tujuan mengedukasi rekan-rekan mahasiswa untuk mencerahkan ya, mendapat pencerahan ya, tentang bagaimana ya sekarang ini teman-teman mahasiswa juga merasakan investasi itu sebagai satu kebutuhan gitu ya. Nah, tetapi tentu harus dijalani dengan terlebih dahulu menempuh tahap pembelajaran. Jadi kami Pak Sin sudah beberapa kali mengadakan acara edukasi untuk mencerahkan, memberikan pencerahan pada mahasiswa ya. Pernah dengan BNI, pernah dengan BSI, dan kali ini dengan tingkat level yang lebih tinggi lagi gitu ya Pak Sin ya, dengan PT Kiwung Sekuritas Indonesia. Dan kita juga berharap sebetulnya Pak Sin kita mendapatkan informasi yang banyak, mungkin teman-teman dari Kiwung yang lain juga bisa bicara gitu ya Pak ya, tentang produknya gitu ya Pak ya, yang mungkin nanti ditanyakan oleh mahasiswa. Tadi pertanyaan Bu Eva juga menyangkut sebetulnya produk-produk Kiwung Sekuritas itu seperti apa gitu ya, dan nanti kita juga bisa ikuti. Kalau tidak bisa cukup hari ini, kita bisa buka misalnya seperti harapan Pak Sin untuk membuka semacam counter gitu ya, yang bisa memberikan informasi lebih dalam lagi, lebih luas lagi tentang produk-produk Kiwung Sekuritas Indonesia. Nah, pertanyaan saya Pak Sin, mohon izin saya ikut bertanya Mbak Tania ya. Saya mewakili mahasiswa di sini yang belum berani gitu ya, karena saya sendiri belum mengalami itu Pak Sin ya. Nah, dengan ukuran mahasiswa Indonesia yang Pak Sin tahu,
Pak Sin sudah tinggal di Indonesia 20 tahun, yang mungkin ada mahasiswa, misalnya anak saya satu hari itu hanya mendapat uang jajan misalnya berapa ya, 20.000 misalnya begitu ya, hanya bisa untuk beli semangkok bakso gitu ya, 20.000, 30.000, mungkin sebulan ya 500.000 gitu ya, taruhlah segitu. Itu sebetulnya bagaimana strategi kita Pak mengatur, karena saya juga ingin berinvestasi gitu ya, seperti teman-teman yang lain gitu ya. Nah ini bagaimana cara Pak Sin, dengan pengalaman Pak Sin dulu juga hidup susah gitu ya, itu mengatur keuangan, berapa persen untuk jajan, berapa persen untuk tadi ada yang konsumtif untuk beli buku misalnya, atau beli apapun gitu ya, berapa persen untuk ditabung, berapa persen untuk investasi Pak, untuk sampai ke level yang lebih tinggi. Karena saya juga pernah mendapat informasi, ini mahasiswa ya, ada level-level dalam investasi, ini benar tidak Pak Sin? Level yang pertama itu menabung, level yang kedua reksadana, level yang ketiga saham, level yang keempat yang Pak Sin tadi sampaikan kripto, bitcoin. Nah ini untuk sampai ke level yang ketiga, ini apa yang perlu disiapkan mahasiswa? Tadi sudah ada pengalaman gitu, tapi mungkin ada mahasiswa lain yang belum tahu Pak. Ya, ini untuk sampai ditarik ke level 3 apa yang harus kita siapkan? Dan dengan contoh yang konkret mungkin Pak Sin ya, dari Pak Sin berapa uang setiap hari nabung, saya sisihkan berapa persen untuk saham, seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak Sin dan adik-adik mahasiswa yang luar biasa. Terima kasih Pak Untung. Namanya saya melihat saya bagus sekali Pak. Selalu untung nyata. Ya itu saya bertanya sebetulnya saya investasi, kita bisa investasi karena oleh nggak punya uang, itu semua alasan. Sebetulnya investasi deposito, reksadana, termasuk saham, kripto, itu semua cuma ada 110.000 pun bisa. Jadi yang awalnya jangan banyak-banyak, itu yang saran saya, jangan banyak, nggak usah banyak-banyak. Cuma ya 10.000 itu, ya kan saya terakhir saya sudah diskusikan ada kata-kata koreksi lagi Majita. Itu mulai itu paling penting. Saya laksanakan dulu. Cuma bukan rekening dan taruh duit sebagaian dan tadi ya jajanan ya kita ya beli untuk minuman ya saya juga suka Starbucks tapi ya bisa ya untuk kita daripada yang gengsi ya kita bisa ya minumnya yang di bawahnya ada kopi ya tenang juga enak dan di bawahnya juga ada kopinya kopi kan. Nah bedanya jauh. Jadi ya sebenarnya kita juga merasakan. Kalau nggak merasakan, omong saya di pagi itu saya juga. Setelah kita mungkin ya mahasiswa, saya saran satu lagi ya, harus ketika masih dalam 4 tahun di mahasiswa itu apapun yang bisa digunakan itu baik aja. Jadi bukannya cuma fokus di maaf ya, fokus di urusannya aja. Saya kalau aku itu enggak disarankan, lebih baik coba yang ini itu investasi juga, yang coba yang bisa aja banyak sekali. Ya kan yang di juga banyak komunitas sekali. Ikut aja kalau yang ada yang lain. Jadi kita dapat kalau kan ada pengalaman saya umum apapun mungkin nggak masuk ya. Jadi coba nanti ketika investasi lebih mungkin enak ya. Jadi pertanyaannya lebih banyak. Ya apa aja tuh uang itu nggak usah banyak-banyak. Cuma jajanan juga boleh. Kalau saya ketika waktu saya mulai saham, ya tadi Pak Untuk bilang saya ada kesusahan yang waktu zaman dulu emang ada sih karena dia nggak kasih ongkos untuk kehidupan ya waktu saya mahasiswa. Jadi saya harus cari uang dari luar dan
tapi ya saya bisa, dan saya itu pun saya dapat sebagian saya investasi saham. Waktu itu saham sih, tapi saya nggak sarankan harus saham. Apa, saya banyak jenisnya, tapi harus coba, nanti ada yang temuan, wah ini keren. Nanti kita bisa ditemukan, dan kalau udah menarik kita bisa belajar lebih dalam. Tapi sekarang belajarnya yang simpel-simpel aja juga. Kau usah sampai dalam, tapi situ yang kita yang tapi saya terima kasih. Untuk pertama itu ya, terjun di mana dulu? Oke, baik, karena sudah lumayan banyak ya teman-teman ataupun bapak ibu yang sudah bertanya di sesi tanya jawab hari ini, maka selanjutnya PT Kiwum Sekuritas Indonesia akan mengajak teman-teman dan bapak ibu sekalian untuk melakukan games nih teman-teman. Dan games ini merupakan yang ringan-ringan aja Mr. Shin ya, untuk happy dan biar tidak tegang. Karena dari tadi kita udah membahas mengenai saham, investasi, dan sekarang waktu kita refreshing ya teman-teman. Oke, boleh langsung tadi ditayangkan tentang gamenya. Oke teman-teman, sebelum memulai sesi game pada hari ini, saya akan memberikan syarat dan ketentuannya teman-teman. Yang pertama adalah ini game berhadiah, dan untuk 3 orang pertama akan mendapatkan souvenir dan merchandise spesial dari PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Jadi untuk 3 orang pertama yang berani menjawab dan tahu tentang jawabannya, boleh langsung angkat tangan dan kami akan memberikan hadiahnya spesial dari PT Kiwum Indonesia. Oke, syarat dan ketentuan dari game ini yaitu adalah harus memiliki rekening atau buka rekening di Kiwum. Jadi untuk teman-teman yang masih belum mempunyai rekening Kiwum, it's okay karena kalian masih punya waktu untuk bisa membuka rekening di Kiwum. Lalu selanjutnya, saham diberikan secara gratis dari Kiwum selama lambatnya 2 minggu setelah akun kalian itu sudah jadi. Lalu selanjutnya, Kiwum berhak membatalkan pemberian hadiah bila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir, hadiah berupa saham yang berhasil dijawab. Oke, pasti pada semangat dan Shin karena hadiahnya merupakan saham, dan juga untuk 3 orang pertama teman-teman akan mendapatkan merchandise spesial dari PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Oke, boleh lanjut kita mulai ke sesi games pada hari ini. Oke, teman-teman mungkin sering dilihat nih di jalan kayak, wah kayaknya ada nih logo-logo kayak gini. Ada yang bisa jawab dari negara apakah emiten ini berasal? Oke, ada tulisan di atas ya. Oke, boleh. Ada mic-nya kah? Halo Mister, izin perkenalkan ya. Halo perwarga sipil sekalian, perkenalkan. Nama saya Ananda Teguh Pratama, dari Ilmu Perpustakaan semester 3. Nah, untuk pertanyaan kali ini, itu kan ditanya ya, dari negara apakah emiten ini berasal. Saya tahu itu pertama ya, itu tuh ada di dekat Demol. Ada dekat Demol, tapi namanya itu Maybank. Nah, deket Demol atau deket Ricis, pokoknya arah situ deh. Nah, pas dilihat ternyata kan saya juga lagi main-main saham juga sama kayak teman-teman yang lain gitu, tapi belum benar-benar terjun. Paling ya baru nano-face aja sih gitu. Untuk dijawab langsung untuk jawabannya aja, itu tuh berasal dari Malaysia, Mister. Terima kasih. Oke, Teguh, selamat. Selamat karena Teguh akan mendapatkan 2 slot saham dari PT Kiwum Sekuritas Indonesia.
Teguh, sebentar, akan mendapatkan merchandise spesial dari Partai Seberang Indonesia. Boleh langsung maju aja ke depan. Boleh tepuk tangan.